kebanyakan yang saya banyak terima informasi itu bengkel-bengkel Subaru tuh sulit dicari itu. Kebetulan kita pernah kirim PTT CVT itu sampai ke Papua. Berikut ada part transmisinya juga. Jadi gini, oke, memang kalau misalkan kita lihat boxer engine dengan posisi mesin itu di bawah, posisi mesin di bawah dan posisi tidur, memang itu akan jauh lebih panas dibandingkan mobil inline atau V-Line. Halo Sobat PT Lubricants, ketemu lagi dengan saya Rizky. Kali ini saya kedatangan bintang tamu dari ABC Garage. Halo, Ko Ari. Halo. Cici Viola ya? Betul. Nah, gimana nih Ko? Ci, kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita boleh masuk ke pertanyaannya aja nih Ko. Yep. Ko, ABC Garage ini singkatan dari apa sih Ko? Untuk ABC Garage sendiri, Always be commitment. Always be commitment. Yes. Bengkel spesialis ini menangani apa aja? Untuk ABC sendiri, kita itu untuk overhaul, diagnostic scan, kemudian pun juga untuk problem transmisi, kaki-kaki, sisi pengereman, ya bisa dibilang hampir semuanya lah. Selain body repair. Oh, selain body repair. Yep. Untuk servis sendiri kayak ganti oli? Ya, juga. Juga termasuk ya? Juga termasuk. Oke. Nah, sudah berapa lama sih kok bengkel spesial Subaru ini? Oke. Kita untuk ABC sendiri kita mulai itu dari 2013. Ya, dulu awalnya pun juga kita home service. Kita nggak punya tempat, jadi berawal dari rumah ke rumah. Ya, kemudian karena ya customer makin lama makin banyak, ya kan, dan juga tuntutan pekerjaannya pun juga semakin berat. Ya, jadi kita harus memprovide tempat supaya bisa pengerjaannya lebih maksimal. Maksimal ya. Ya. Nah, sekarang nih Ko Ari datang bersama Ci Viola. Nah, dengar-dengar kabar dulu Ci Viola nih sempat satu kantor dengan Mas Fahmi ya. Iya. Betul ya. Puji Tuhan ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ya. Kalau boleh tahu dulu di perusahaan apa? Dulu di company lubrikan juga. Cuma pada saat itu ya multi brand Ya. Dan di sana Ci Viola sebagai Di sana saya pegang markomnya, Mas. markomnya. Betul. Nah, kalau sekarang di ABC Garage sendiri nih sebagai apa? Saya lebih fokus ke business development dan juga lebih ke financial director-nya sih. Itu financial director-nya ya. Betul. Oke. Nah, saat ini tim yang di ABC Garage ini ada berapa orang? Oke. Untuk tim saat ini kita ada di 7 orang, Mas. Dan kita di 7 orang itu kita pegang ada spesialis masing-masing. Spesialis masing-masing. Yang dimana kita selain menangani spesialis Subaru tersebut, kita juga ada pegang untuk penjualan parts. Nah, di situ kita akan bermain lebih kepada offline dan juga online. Seperti itu. Nah, menyambung buat yang segmen parts tadi. Kan beberapa konsumen yang kebanyakan yang saya banyak terima informasi itu bengkel-bengkel Subaru tuh sulit dicari itu. Kira-kira gimana? Oke. Mungkin banyak ya di luaran, wah gimana ya untuk pencarian part Subaru segala macam. Nah, melalui podcast ini kita thank you banget nih justru diundang dan kita ingin publikasikan justru bertemulah dengan kita bahwa kita bisa sediakan untuk part Subaru sendiri. Karena pencarian Subaru parts ini banyak customer kita itu mulai dari Jakarta bahkan sampai ke Jayapura, itu customer kita untuk pembelian part Subaru itu ada. Karena pembelian kita juga bisa melalui online juga, dan untuk seluruh parts mulai dari Subaru STI, terus juga Subaru XV, kita juga sediakan semuanya. Sediakan semuanya Ci ya. Betul. Terus juga untuk tambahan, kebetulan kita pernah kirim PTT CVT itu sampai ke Papua. Berikut ada part transmisinya juga. Nah, kemudian dia nanya kalau misalkan untuk olinya pakai apa ya? Nah, kebetulan kita kirim waktu itu ada 2 dus untuk ke Jayapura. Oh, itu bengkel CVT. Oh, CVT. Itu Ya. untuk bengkel aku ya di sana. Customer ini bisa dibilang dia pemakai, tapi untuk bengkel di sana mobilnya itu sudah ada posisinya di Papua. Kemudian orang sana susah untuk ini harus pakai apa ya, seperti itu. Nah, jadi awalnya hanya minta advice. Nah, kemudian ada nanya spare part, kemudian
ya udah kita eksekusi ke PTT CVT. Yes. Nah, kalau misalkan ABC Garage ini sudah berapa lama jadi bengkel spesialis Subaru? Dari 2013. 2013 ya. Betul, jadi dari pertama kali kita memang juga sudah mau memberikan branding kepada para audiens juga bahwa ABC Garage ini lebih ke spesialis Subaru, seperti itu. Berkomitmen dan berkonsisten. Oke. Nah, tadi seperti yang Mas Fahmi bilang, kenapa Mas bisa beranggapan bengkel spesial Subaru itu susah dicari di Jakarta, apalagi Jakarta harusnya kan banyak ya. Soal pengguna Subaru, menurut Koko sendiri banyak nggak di Jakarta? Untuk di Jakarta sendiri banyak. Banyak ya. Ya. Kenapa itu bisa sedikit kok? Maksudnya di bengkelnya? Bengkel spesial Subaru yang seperti Mas Fahmi tadi bilang. Karena kalau misalkan kita lihat Subaru itu teknologinya beda dengan brand-brand lain. Di mana Subaru itu menggunakan boxer engine. Nah, untuk boxer engine sendiri bisa dibilang spesifikasi atau detailnya itu lebih rumit dibandingkan inline engine atau V-line engine, boxer engine. Karena mesinnya itu semua berada di posisi bawah, air intake, manifold itu semua di atas. Kalau misalkan untuk spesifikasi mobil lain, mau buka busi aja mungkin dari atas pun bisa. Tapi kalau misalkan untuk Subaru, nah itu kesulitannya karena businya di kanan kiri, ya kan, space itu di chassis, mentok chassis dan lain itu lebih besar. Ya jadi tidak semudah orang mengerjakan inline atau V engine. Jadi ya bengkelnya terbatas, ya memang terbatas. Emang terbatas ya. Karena ya butuh keahlian khusus lah menurut saya. Benar, saya sempat baca-baca emang mobil Subaru ini emang butuh tenaga khusus ya untuk ngerjainnya ya. Ya. Nanti kita juga ada beberapa mitos juga sih kok tentang mobil Subaru ini. Silakan Mas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kok. Ya. Di ABC Garage ini apakah sudah tersedia oli PTT? Ada pastinya. Ada ya? Ada ya. Kalau nggak kita nggak diundang di sini Mas. Kalau nggak ada oli PTT. Oke. Pasti ada ya Ci ya. Nah, gimana nih Ci permintaan oli PTT di ABC Garage tinggi atau rendah? Oke, kita bicara dari segi event terakhir ya. Yang karena itu mungkin masih fresh nih sekitar 1 minggu yang lalu. Kalau untuk permintaan pasti ada pertanyaan sebelumnya karena kan orang-orang mau lihat dulu nih, wah ABC Garage ini spesialis Subaru pegangannya oli PTT nih, misalnya seperti itu. Jadi banyak yang bertanya, oh ada oli apa nih? PTT itu berasal dari mana? Jadi sedikit penjelasan dari kita dari event kemarin itu adalah ya oli berasal dari Thailand dan sebagainya. Kita ada penjelasan seperti itu. Dan untuk demand-nya ya so far sih untuk penjualan juga kita lumayan. Jadi kita bisa berkolaborasi juga sih dengan ABC Garage dan juga PTT. Lagi tapi kemarin tuh pada saat home service tuh Mas Rizky. Jadi pada saat home service itu juga wah itu kita juga lumayan banyak mengedukasi teman-teman juga tentang adanya PTT. Oke. Nah, home service ini sendiri dalam satu hari itu bisa ngelain berapa customer? Maksudnya pada saat event? Pada saat waktu pertama kali jalan. Oh, awal jalan. Ya? Awal jalan ya. Awal jalan pastinya sih awalnya 1. Sampai kita pernah waktu kemudian berjalan ada sempat 1 hari ada 7 customer telepon. Ya, pas promosinya Koko gimana caranya? Orang bisa tahu Koko buka home service, jasa home service. Bisa 7 orang nelpon Koko tuh. Oke. Banyak juga kok. Iya. Oke, jadi bisa dibilang sebelumnya saya pun juga bergerak di brand ini. Dulunya saya di Subaru. Awalnya dulu saya di Subaru Motor Image seperti itu. Awalnya dari Subaru, ya kemudian mungkin ya ada relasi customer, kemudian mungkin ya kan berawal dari ngobrol aja ya, Mas Rizky, Mas Fahmi ya, berawal dari ngobrol. Terus kok enak diajak ngobrol, ya kan? Awalnya coba-coba, ya kan? Ya udah kemudian ya lanjut. Oh bisa memprovide apa? Oh home service. Awalnya sih sekedar ganti oli aja, ganti oli, filter oli. Nah kemudian oh ini ada trouble. Bisa nggak? Ya kan, bisa, ya kan, ya berkelanjutan lah. Oke.
Yang penting permasalahan si konsumen itu teratasi ya, Ko ya. Yes. Oke. Terus target dari ABC Garage ini siapa saja, Ko? Maksudnya target market. Kalau target market sih so far sejauh ini kita masih pengguna Subaru ya. Pengguna Subaru ya. Ya. Jadi untuk yang brand-brand lain Kita nggak menutup kemungkinan, ya kan. Tapi untuk pemfokusan dari segi brand ini sih so far masih Subaru. Kita sih berharap mungkin dari Sabang sampai Merauke mengenal kita lah, ya kan, bahwa kita eksis untuk satu produk ini. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk produk lain juga sih is okay. Cuman kalau misalkan untuk melayani pelanggan-pelanggan yang ada di luar Pulau Jawa, itu khusus untuk par aja ya? Enggak. Enggak, kita juga ada home service ke luar-luar kota. Jadi Ya. kita juga ada pengiriman, kita berkolaborasi dan kita juga ada pengiriman mekanik sampai dengan ke Sumatera Barat, Padang, ke Medan, Oh, Sumatera jadi Utara. tenaga itu dari sini? Iya. Oh, dari sini semua. Terus untuk ongkosnya diberatin dikenakan ke si konsumen? Customer, Oh, customer. Iya. Oh. Jadi customer yang menanggung untuk biaya mungkin penginapan dan juga Jadi ongkos. selama customer itu mau mengcover, ya kita nggak masalah, itu aja. Jadi kita kirim Seperti untuk yang sumber daya. sebelumnya SDM-nya kita aturkan dari sini sampai ke Medan. Jadi di Medan sekitar 3 hari untuk troubleshooting. Nah kemudian setelah itu balik lagi. Ya, benar-benar sedikit banget ya tenaga untuk apa namanya? sampai ke luar kota Iya, sampai keluar kota Iya. dikirim. Tuh. Jadi nggak cuma Gokil, parts, gokil. untuk home service Home kita juga service sampai ya. ke sana. Oke, ini fakta juga nih. Baru kali ini saya dengar orang bisa ngirimin apa namanya? Tenaga sampai keluar kota. Dan mungkin baru belakangan ini mungkin sekitar 6 bulan terakhir, 6 bulan atau 8 bulan terakhir itu ada dari Timor Leste, Mas. Timor Leste. Oke, oke. Ya. Itu paling jauh kok sekarang nih, Kak. Yang paling jauh. Ya untuk pengirim paling jauh Papua. Papua. Oh, Papua udah pernah. Papua yang enggak, maksudnya untuk home service belum. Oh, belum, Tapi ya. kalau untuk part ya. kemudian konsultasi itu Papua, Papua. paling jauh. Ah. Terus yang belakangan ini ya dari Timor Leste, Bali ya. Timor Leste. Kita pun juga surprise sih. Ternyata Timor Leste ada pemakai Subaru ya. Dan Subarunya pun juga nggak main-main. Yang speksi WRX STI Itu tipe paling tinggi tuh kok. ya, yang maksudnya yang memang buat race car-nya kayak begitu, bukan SUV ya, sedan ya seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya untuk ABC Garage itu lebih tempatnya lebih ke home service lagi kah, atau lebih ke umum, atau memang fokus ke itu? Oke, seperti yang kita infokan, komitmen dan konsisten, ya kan? Ya, nah kita tetap memfokuskan itu ke Subaru. Ya, mungkin ya kita kalau bisa kita memperluas, ya kan? Yang penting kita jaga komitmen dan konsistennya itu aja sih. Cuman Koko nggak menutup kemungkinan juga untuk nerima apa namanya Untuk brand lain. brand lain ya, Ko Ya, ya. ya. Oke, oke. Tapi untuk saat ini tetap konsisten Ya. di Subaru. Subaru. Oke. Nah, Ko, ini kita ada beberapa fakta tentang mobil Subaru. Ya, Mungkin Ko Ari dan Civiola bisa jawab ya. ya. Oke, yang pertama itu ada mitosnya mobil Subaru hanya cocok untuk daerah beriklim dingin. Benar atau enggak? Enggak. Enggak. Kenapa tuh kok? Jadi gini, oke, memang kalau misalkan kita lihat boxer engine dengan posisi mesin itu di bawah. Posisi mesin di bawah dan posisi tidur. Memang itu akan jauh lebih panas dibandingkan mobil inline atau V-line. Seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya cocok di iklim dingin, itu enggak. Karena kenapa? Satu, pemilihan oli. Dua, coolant. Itu tergantung. Itu pasti akan mempengaruhi seperti itu. Itu pasti akan mempengaruhi, ya kan? Nah, kemudian yang sangat signifikan bahan bakar. Ya, bahan bakar. Jadi kalau misalkan memang bahan bakarnya dari segi oktan itu sudah masuk, harusnya sih nggak masalah. Nggak masalah di iklim ya? tropis pun so far is okay. It's okay ya. Ya. Oke. Jadi jawabannya enggak ya, Ko ya? Ya, enggak. Oke, sip. Untuk mitos yang kedua itu
mobil Subaru boros bahan bakar karena memiliki sistem AWD. Ya, oke. Benar atau enggak? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kenapa tuh? Oke. Kebetulan jawabannya ragu nih. Iya. Enggak juga. Enggak. Karena Oke, boros itu sebenarnya boros itu sebenarnya relatif. Relatif ya, benar. Ada orang yang berpikir bahwa menggunakan bahan bakar ini atau menggunakan Subaru tipe ini boros nih. Iya. Tapi kalau menurut kita worth it, kita juga nggak bisa bilang itu boros ya. Ya, oke. Untuk menjawab AWD atau orang berpikir awal pas pertama kali, kalau AWD berarti 4 penggerak, ya kan? Nah, AWD di Subaru itu beda dengan kalau kita familiar dengan 4x4, ya kan? Kalau 4x4 mereka akan ya udah perputarannya pasti ngikutin dengan kontur yang sama, kanan kiri semua sama. Tapi kalau misalkan AWD mereka ada pengaturan pada saat dibutuhkan itu akan mengalokasikan tenaganya ke roda yang membutuhkan. Jadi enggak setiap biasanya kan kalau misalkan 4 wheel drive itu kan off road. Ya kan? Nah, seperti itu maksudnya di trek-trek seperti itu. Tapi karena penggunaan Subaru itu lebih ke road biasa, jalan umum, ya kan? Itu tractionnya itu disesuaikan dengan traction yang ada di roda. Karena itu udah smart. AWD itu nggak perlu dikontrol, saya mau 4x2 atau 4x4, itu nggak. AWD itu akan mengikuti sesuai si pengendara mau, seperti itu. Atau kalau misalkan mau lebih liar, vehicle dynamic controlnya dimatikan, ya kan? Nah itu mungkin lebih tractionnya lebih loss, mungkin bisa lebih liar, kayak gitu. Tapi kalau misalkan selama vehicle dynamic controlnya itu dinyalakan, ya kan, tractionnya pasti mengikuti. Entah itu speed berapa, 120 ditikungin tajam atau seperti apa gitu kan. Ya so far sih balance dari antar ban itu tractionnya masih bisa ngikutin. Oke, siap. Gitu. Berarti jawabannya enggak ya, Go ya? Enggak ya, Go ya. Nah, mitos selanjutnya mobil Subaru itu sulit untuk mendapatkan suku cadang. Benar atau enggak? Oke, balik lagi nih. Karena Subaru itu kan hampir 100% build up ya. Ya, pasti di mana kalau misalkan build up kemudian dilihat dari populasinya, ya kan? Yang mungkin bisa dibilang di-compare dengan brand lain, ya kan? Mungkin tau lah ya brand apa ya. Brand lain ya dengan tingkat suku cadang, yang ini kalau untuk fast moving pasti itu lebih mudah didapat. Mungkin kalau kayak slow moving, misalkan transmisi, bagian internal engine, ya kan, mungkin perlu waktu saja. Bukan kalau misalkan susah didapat sih enggak. Ya, mungkin perlu inden. Karena tadi balik lagi, karena Subaru itu kan nggak ada manufacturing plant di sini, ya kan. Nah, semua harus inden seperti itu. Jadi bukan berarti sulit ya apa ya? Ya. Oke. Mitos selanjutnya itu mobil Subaru rawan masalah dengan head gasket. Ya, kepala silinder. Oke, balik lagi. Kebanyakan yaitu head gasket itu kena atau misalkan rembes, ya kan? Itu karena pengaruh panas. Ya kan? Apa sih yang mempengaruhi panas? Bahan bakar, coolant, oli. Nah, itunya dikontrol nggak? Kalau misalkan semua itu dikontrol, baik lagi, ada beberapa mungkin ada di share di YouTube juga. Itu sampai dengan 200 atau 300 ribu kilometer itu baru dia overhaul pertama. Baru overhaul pertama dan baru penggantian seal-seal. Tapi ya itu di luar ya. Dimana di luar itu mungkin balik lagi, ya kan? Servisnya rutin, terus kemudian bahan bakarnya pun juga mungkin ya lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi umurnya lebih panjang lah. Oke. Jadi Seperti tinggal diperhatiin aja ya kayak cara sebenarnya cara maintenance-nya aja sih. Iya, cara maintenance-nya Ya, aja. Terkadang kan ada beberapa contoh case nih. Saya karena boleh share ya? Ya, boleh. Oke. Contoh case misalkan CVT. Kita bicara CVT, transmission CVT. Ada
Karena kalau misalkan orang berpikir, oh ini lifetime, umurnya maksudnya olinya lifetime. Sekarang tapi kan kita ya dengan di iklim tropis dan lain-lain ya kan nggak mungkin lah itu lifetime ya kan. Nah banyak nemu case, oh ini kok ada suara atau performanya akselerasinya itu terbatas kayak begitu, harusnya dia RPM-nya sekian kemudian bisa nge-shift kok nggak bisa nge-shift kayak begitu. Nah itu banyak kejadian ya, dan itu ya kita awal pasti kita bilang flashing dulu ya. Kita flashing dulu untuk CVT Cuman itu sendiri. pasti berlaku juga untuk mobil-mobil lainnya kok ya, bukan hanya untuk Subaru aja ya. Iya. Soal maintenance Kalau perawatannya untuk dia. maintenance kayaknya semua mobil Iya, lah. semua mobil Ya, kan kalau ya. misalkan maintenance kita baik, terjaga, otomatis mesin pun bisa lebih awet kan ke depannya. Ya, performa pun juga pasti lebih bagus. Iya benar. Ya. Terus lu Mas ada pertanyaan nggak Mas? Ya, menurut Koko atau Civio mungkin dari availability dari produk kita sebenarnya udah cukup atau ada yang perlu dikembangkan gitu, misalnya khusus Subaru gitu. Kalau untuk CVT sejauh ini kita pakai dari PTT. Oke, balik lagi. PTT itu nggak muluk-muluk. Ya. Dia ngeluarin CVT karena CVT itu banyak grade. Tapi pada saat saya ngelihat awal itu mungkin di 2020 akhir atau 2021 ya. Dikenalkan, ini loh kita ada CVT. CVT-nya langsung high torque. Yang high torque benar maksudnya, ini cocok maksudnya. Karena beberapa case ada CVT tapi bukan high torque. Ya kan? Terus kemudian pun juga dari gear oil belum limited slip. Ya kan? Nah, sedangkan Yang PTT dibutuhkan di Subaru limited slip. Nah, minimal. iya, sedangkan PTT ada gear oil cuman satu limited slip nggak? Iya, LS. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ya so far ya kita nyaman lah untuk penggunaan PTT itu. Oke, paling kalau dari saya sih, kalau untuk dari oli PTT sejauh ini sih sudah cukup memenuhi kebutuhan customer kita juga sih. Kalau untuk PTT. Dan juga paling untuk dari oli mesinnya sendiri, ya paling kita juga kita bakal kolaborasi lagi sih untuk kedepannya. Oke, Ko Ari, Civiola, terima kasih ya udah datang ke podcast kita, PTT Podcast Station, udah mau sharing-sharing soal informasi mobil Subaru ini. Oke, untuk Sobat PTT Lubricants, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang mobil Subaru, kalian bisa komen di YouTube PTT Lubricants Indonesia ya. Oke, terima kasih Ko Ari. Thank you, Mas Rizky, Mas Oke, Omi. sampai jumpa di PTT Podcast Station selanjutnya.